Halo teman-teman foodpreneur di Indonesia, ketemu lagi dengan saya Danis Punto Adi di acara video Q&A Foodies. Oke, pertanyaan berikutnya. Bagaimana membangun organisasi yang baik ketika baru memulai bisnis kuliner? Ini pertanyaan yang menarik ya, karena saya ketika awal membangun bisnis kuliner juga tidak langsung menjadi besar. Dulu saya bersama tim dan teman-teman memulai dari satu restoran. Hari ini dalam waktu 5 tahun kita sudah membangun jaringan kuliner cukup besar. Ada sekitar 210 restoran di seluruh Indonesia di lebih dari 50 kota. Dan saya pun mengalami satu kondisi ya yang cukup menantang ketika dulu pertama kali kita membangun restoran, terutama untuk membangun tim. Dan saya akan coba share bagaimana dulu kita bisa mengatasi momen itu, fase itu, dan pada akhirnya saat ini organisasi kita sudah cukup mature untuk bisa menghandle restoran dengan cabang yang begitu banyak. Mungkin sama dengan teman-teman semua di luar sana, UKM-UKM yang baru memulai sebuah restoran. Kita cuma punya satu dengan modal terbatas. Kalau secara teori sih mudah ya. Kalau pengen bagus restoran ya rekrut aja orang profesional. Tapi kan masalahnya profesional itu pasti digaji dengan gaji yang besar. Itu satu tantangan. Tantangan lainnya, oke, kita punya capital untuk membayar mereka yang gaji yang besar. Pertanyaan berikutnya, siapa lu gitu? Kenapa saya harus pindah ke tempat kamu sedangkan saya sekarang sudah bekerja di restoran atau mungkin di jaringan kuliner yang sudah internasional atau mungkin yang cabang yang sudah banyak dan sudah dikenal di mana-mana. Sehingga ini menjadi satu kondisi ya, satu tantangan yang cukup membuat mungkin teman-teman semua dan saya juga pada saat itu cukup pusing ya, gimana membangun tim yang baik. Sampai pada akhirnya ketika isu itu muncul dan problem itu menjadi satu kondisi yang memang harus kita hadapi, pada akhirnya kita harus membuat sebuah keputusan. Organisasi seperti apa yang kita harus bangun. Di sini satu keputusan yang kita ambil adalah kita adalah pendirinya, kita adalah top level manajemennya. Sehingga ketika kita tidak bisa meng-hire profesional dari luar sana, yang paling mudah adalah bagaimana membuat kita menjadi paham tentang bisnis kita. Itu yang pertama. Sehingga ketika di awal, ketika pertama kali kita hanya membuka restoran, orang yang harus menjadi ahli pada hal itu adalah kita sebagai founder, sebagai pendiri, dan kita sebagai pimpinan tertinggi, karena sulit untuk merekrut orang-orang di luar sana. Yang dulunya awalnya saya dan teman-teman tidak terlalu suka dengan memasak, pada akhirnya kita berpikir gimana caranya kita sebagai orang yang tidak punya background memasak tetapi berjualan bisnis kuliner dan harus memahami bagaimana cara memasak. Ketika kita terus berusaha untuk mencari solusi, akhirnya ketemu sebuah solusi bahwa kita punya prinsip restoran kita tidak boleh menggunakan chef. Restoran kita tidak boleh mengandalkan seorang chef karena itu akan menjadi problem. Dan kita berperan solusi bahwa kita harus membangun sebuah sistem. Semua hal yang diproduksi, yang dibangun dalam restoran kita itu harus based on SOP. Nah, di awal itulah yang kita bangun. Kita belajar bagaimana menyeting sebuah SOP, bagaimana membuat masak nasi goreng itu melalui 7 langkah. Langkah pertama itu dijelaskan secara detail, dan ketika itu terjadi, ketika semua hal menjadi tertulis, ketika semua hal hanya menjalankan sebuah manual, di sini semua orang bisa menjalani setiap proses dengan tingkat akurasi yang hampir sama semua. Disinilah tahap awal kita membangun organisasi ini, dimulai dari diri kita sebagai pimpinan tertinggi. Kemudian karena kita belum bisa merekrut profesional yang handal, yang kita butuhkan di tahap awal atau teman-teman semua di bisnis kuliner yang masih memulai sebagai startup, kita cukup memulai dengan merekrut orang-orang yang menjalankan ide kita. Di sana kita merekrut dulu di awal kita bisnis nasi goreng. Pikiran sederhananya simpel. Kalau saya bisa nasi goreng dan saya butuh orang yang nanti akan membantu saya atau tim bantu saya, ya saya butuh orang yang minimal bisa masak nasi goreng. Kemudian kita mencari, kita hunting dulu di beberapa lokasi tukang-tukang nasi goreng, kita lihat penjualnya nggak terlalu bagus. Kita tanya ke mereka, kita interview, ternyata mereka menyebutkan sebuah angka, satu bulan saya hanya mendapatkan sekitar 600 sampai 900 ribu pada saat itu hasil temuan kita di lapangan.
Mau kita tawarkan bagaimana kalau misalnya Bapak kerja di tempat kita, jual nasi goreng juga, fix, tapi setiap bulan kita kasih angka yang lebih besar daripada yang didapatkan di mana saat dia berjualan di jalanan. Di sanalah awal mula kita membangun bisnis. Jadi mulai dari sederhana, yang penting adalah kita mau bergerak, kita mau merumuskan semuanya, dan kita mau capek. Disitulah kita mulai membangun bisnis dari sesuatu yang sederhana. Ketika omset sudah menjadi semakin besar, kita sudah memiliki capital atau misalnya memiliki keuangan yang cukup untuk merekrut profesional yang ahli, disitulah baru satu persatu kita mengisi posisi-posisi penting, posisi strategis dengan orang-orang yang memang sudah ahli di bidangnya. Dan pada akhirnya dengan berjalan waktu, dengan berkembangnya bisnis, organisasi mulai bisa dikembangkan dan dalamnya sudah diisi dengan profesional memang sudah ahli di bagiannya masing-masing. Itu proses bagaimana kita membangun organisasi yang tadinya sangat tradisional sekali, sangat sederhana, sampai sekarang menjadi organisasi yang sangat profesional yang sangat lebar. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan ketika kita akan membangun sebuah organisasi adalah mengembangkan orang-orang yang di dalamnya. Ketika organisasi sudah mulai berkembang, ketika banyak orang sudah mulai masuk ke dalam perusahaan kita, yang kita harus perhatikan adalah bagaimana merekrut orang yang tepat. Untuk bisa mendapatkan orang yang tepat, kita terlebih dahulu harus paham dulu sebenarnya orang seperti apa yang kita butuhkan. Jadi bukan cuma oke, saya butuh 5 orang, saya rekrut, kayaknya pinter A, B, C, D, F, G, saya masukkan, tapi sembari belum tahu nih orang ini mau dipekerjakan di bagian mana. Di awal kita harus spesifik bisa menjabarkan bahwa kita butuh 3 posisi, di mana misalkan 3 posisi, di mana posisi 1 butuh 5 kualifikasi, posisi 2 butuh 4 kualifikasi dengan kriteria tertentu, posisi 3 butuh misalnya 7 kualifikasi dengan kriteria tertentu. Dan kita mencari orang yang tepat dengan kualifikasi yang kita butuhkan. Nah, itu tahap pertama yang paling penting sekali ketika kita akan membangun sebuah organisasi. Sehingga orang-orang yang masuk memang orang-orang yang tepat sesuai dengan bagian dan area masing-masing. Ketika dia sudah masuk, tahap berikutnya kita harus lakukan adalah tidak membiarkan begitu saja sudah masuk langsung bekerja, tapi kita harus memberikan satu bentuk training, mentoring, dan coaching kepada tim kita untuk mereka bisa terus improve. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau saya tidak memiliki kemampuan lebih hebat dibandingkan mungkin staff atau profesional kita? Nggak ada masalah. Yang penting kita tahu sebenarnya tim kita ingin dikembangkan dari sejauh mana. Untuk pelatihan tidak harus oleh kita bisa kirimkan pelatihan dari luar sehingga dia bisa berkembang tanpa kita harus melakukan training dan pelatihan secara langsung kepada mereka. Dan proses dinamika itulah yang kita harus kembangkan sehingga pada akhirnya organisasi kita akan terus berkembang dan akan terus menjadi organisasi yang solid dan kuat dengan orang-orang yang punya kualitas yang bagus dengan berjalannya perusahaan. Jadi perkembangan perusahaan yang terus bertumbuh itu sejalan dengan perkembangan kualitas dari orang-orang di dalam organisasinya. Dan ada satu hal yang paling penting yang ini menjadi kunci sebenarnya. Bagaimana membuat orang-orang dalam organisasi kita punya semangat dan punya motivasi untuk terus berkembang, yaitu adalah adanya tujuan yang jelas. Satu perusahaan harus memiliki satu visi yang jelas, harus memiliki satu arah yang jelas, harus memiliki sebuah tujuan yang clear. Sehingga setiap orang yang masuk dalam organisasi, apakah itu dari level top level manajemen atau mungkin dari level yang paling bawah, itu dari awal sudah diberitahukan dan secara clear sudah memahami sebenarnya mau kemana arah dari perusahaan ini. Sehingga setiap orang-orang di dalamnya itu akan bergerak sejalan dengan tujuan yang ingin kita capai. Dengan cara seperti itu, setiap orang tidak bekerja dengan kondisi blank, yang pokoknya rutinitas dari pagi saya malam, tapi bersama-sama kita bergerak dan kecepatan yang sama dengan arah yang sama juga untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Sehingga ketika perusahaan menjadi besar, orang-orang di dalamnya pun akan ikut menjadi besar bersama. Oke, tadi saya sudah jelaskan beberapa hal dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sampai ketemu di video Q&A Foodies berikutnya. Tetap semangat kuliner Indonesia.